Cara galbay pinjol agar tidak ditagih oleh DC lapangan. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya akan hal itu, makanya di sini saya mau bahas dan mau kasih tahu solusinya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas pertanyaan dari kalian. Lagi-lagi ya maaf ya kalau video saya itu memang ya fungsinya jawabin pertanyaan kalian, masalah konsultasi dari kalian, karena memang tujuan saya membuat channel ini adalah gimana caranya saya bisa membantu teman-teman semuanya agar bisa terlepas dari masalah hutang pinjol. Nah, di sini saya mau bahas yang namanya cara galbay agar tidak ditagih oleh DC lapangan. Gimana sih Bang caranya? Soalnya saya tuh takut banget ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah. Terus ada juga yang menanyakan, Bang, gimana sih Bang solusinya agar tidak didatangin DC lapangan dan yang lain sebagainya lah banyak. Ini mau saya bahas ya. Oke, jadi kalau misalkan pengen nggak ditagih DC lapangan, ya cari pinjol yang tidak ada DC lapangannya. Selesai. Kalau jawaban simpelnya. Tetapi kalau kalian itu sudah terlanjur minjem di pinjol yang sudah ada DC lapangannya, solusinya gimana, Pak? Nah, tidak ada solusinya sebenarnya. Tetapi maksudnya tidak ada solusinya tuh gini, tidak bisa kita mencegah DC itu datang ke rumah kita, sudah tidak bisa dicegah kalau memang pinjol tersebut ada DC lapangannya. Tetapi jalan alternatifnya adalah kalian itu menghilangkan rasa takut yang namanya dari DC lapangan. Nah, faktornya adalah banyak orang yang takut didatengin DC lapangan itu karena satu, takut kalau kalian itu bukan disebar sih, kalian itu diketahui oleh banyak orang kalau kalian punya hutang di pinjol. Itu kan ya karena malu lah, karena nama baik lah, karena harga diri lah, karena apalah gitu kan. Itu banyak juga orang yang takut didatengin DC lapangan itu takut keluarganya tahu, takut orang sekitarnya tahu, dan banyak juga yang takut didatengin DC lapangan karena pada saat awal minjem itu mereka tidak pernah bilang entah ke orang tuanya, apalagi bahkan nggak pernah bilang ke istri, nggak pernah bilang ke suami. Itu banyak kasusnya yang terjadi. Jadi bukannya saya tahu kalian itu nggak takut sama DC lapangannya mah, saya yakin nggak takut. Tapi karena awalnya kalian itu pas melakukan pinjol nggak bilang ke suami, nggak bilang ke istri gitu kan, takut kalau suaminya tahu, takut kalau istrinya tahu, ya kan? Yakin? Pasti pada kayak gitu kan? Coba tulis di komentar. Saya yakin banyak yang seperti itu. Oleh sebab itu solusinya adalah kalian harus bilang transparan terhadap keluarga kalian. Karena saya yakin kalau misalkan kalian itu pernah bilang ke keluarga ataupun kalian itu transparan sama keluarga, saya yakin kalian itu nggak bakal takut didatengin DC. Karena keluarga juga pasti bela kalian. Saya yakin keluarga juga pasti dukung kalian. Nggak bakalan nggak bakalan keluarga ini belain pinjol, nggak mungkin. Nggak mungkin keluarga kalian itu dukung DC, nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Tetapi karena banyaknya orang itu pas mau minjol itu sembunyi-sembunyi dan nggak pernah terbuka sama keluarga, ya sudah, akhirnya selalu takut ketika didatengin oleh DC. Nah, ya saya akuin, saya padanya aja ya. Kalau misalkan kalian itu yang ngomong ke keluarga kalian itu pasti akan ada cekcok, pasti akan ada keributan. Tetapi saya yakin keluarga kalian itu lebih seneng, akan lebih baik ketika kalian itu yang ngomong sendiri. Jangan sampai keluarga itu tahu dari DC pinjolnya, karena keributannya akan lebih besar. Ya, saya yakin itu. Makanya oleh sebab itu silahkan yang masih sembunyi-sembunyi, yang masih belum terbuka sama keluarganya, yang masih belum transparan juga sama keluarganya, terbukalah, transparanlah, agar keluarga itu tahu sendiri dari kalian, dari mulut kalian, bukan dari DC pinjolnya, karena itu jauh lebih baik teman-teman. Oke, itu solusi terbaiknya kalau kata saya sih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab, dan saya yakin ucapan saya ataupun video saya itu nggak bakalan berguna sama sekali kalau kalian nggak pernah dipraktekin. Semua isi video saya itu hanya masukan dan juga saran. Tapi kalau kalian itu nggak mau melakukan, ya itu sama aja bohong. Cara menghasilkan uang, misalkan kalian nggak pernah ngelakuin, cuma nonton doang, ya kalian nggak bakal dapet duit juga. Yang bisa ngelakuin, yang bisa menyelesaikan adalah kalian. Di sini saya hanya kasih masukan-masukan saja kayak gitu ya teman-teman semuanya, karena yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah kalian sendiri, bukan saya. Saya terus terang apa adanya aja. Saya hanya bisa memberikan masukan. Kalau masukannya nggak pernah dilakukan, nggak pernah dipraktekin, ya masalah kalian nggak bakal selesai. Tinggal kaliannya mau melakukan apa enggak. Kalau mau melakukan, saya yakin pasti ada jalan keluarnya dan pasti bisa selesai. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saran saya, kalau kalian mau konsultasi, DM aja ke Instagram ya. Jangan via komentar, karena malu lah, kan itu kan privasi kalian ataupun persoalan pribadi kalian. Jadi alangkah baiknya DM aja ke Instagram saya, itu gratis teman-teman. Oke, kalau mau konsultasi sama saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.